Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 34. Teksnya ayat 18 sampai 31 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 24. Orang-orang Hewi disunat sesuai dengan pesan anak-anak Yakub. Paragraf yang kedua ayat 25 sampai 31. Anak-anak Yakub membunuh setiap laki-laki Hewi dan melampas segala milik mereka. Kesimpulannya, Hamor dan Sikem perintahkan kepada semua laki-laki di kota yang disunatkan sebab mereka berpikir tentang keuntungan kawin campur dan ingin mendapat Dina sebagai istrinya. Namun 3 hari kemudian, ketika orang-orang lelaki itu masih kesakitannya karena disunat, Simeon dan Lewi membunuh semua mereka dan mengambil Dina dari rumah Sikemnya. Mereka membinasakan orang Sikem yang ingin berhubungi baik-baiknya. Sehingga Yakub merasa takut tentang penduduk-penduduk sekitarnya. Tetapi Simeon dan Lewi berkata bahwa hal itu benar karena mereka memperkosanya adik perempuan mereka. Ajaran tentang Allahnya. Sebenarnya Allah tetap diam dan hanya memandang semua peristiwa ini karena anak-anak Yakub melakukan berdasarkan pandangannya manusiawi, seperti kemarinnya. Selama 2 hari, kita juga tidak bisa ketemu tentang perbuatan Allah atau perkataan Allah. Karena itu Allah diam, memang diam, namun karena mereka tidak mencari Allah. Ajaran tentang manusianya, pertama, Hamor dan Sikem perintahkan kepada semua laki-laki di kota yang disunatkan sebab mereka berpikir tentang keuntungan kawin campur dan ingin mendapat Dina sebagai istrinya. Semua laki-laki kota itu setujuinya dan disunatkan. Kedua, 3 hari kemudian Simeon dan Lewi, anak-anak Yakub, membunuh mereka yang sedang menderita kesakitannya dan melampasnya segala milik mereka sebab mereka mencemari dinanya. Ketiga, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini." Tetapi mereka menjawabnya, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Ya, memang itu emosinya masih begitu kuatnya. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap memandang situasi dengan pandangan yang jelas dan pandangan yang normal. Kalau sudah menjadi buta secara idenya karena hati keinginannya besar atau dengan hati yang ingin membalas dendamnya begitu, kita tidak bisa memandang dengan jelas dengan baiknya. Harus memandang situasinya dengan pandangan yang jelas dan normal. Kita harus usahakan. Kedua, jangan membalaskan dendam, tetap menuju damai aja. Ya memang ada banyak dendamnya. Memang adik perempuannya jadi aib, memang hatinya pasti panas begitu. Namun harus kita dengan hati normal dan harus menujuinya damai ajanya. Ketiga, jangan membusukkan nama Tuhan dengan perbuatan jahat atau perbuatan untuk mencari keuntungan. Melainkan mengharumkan nama Tuhan dengan perbuatan baik. Semua orang percaya harus menjadi harum bagi Tuhan dan bagi orang-orang sekitarnya. Namun janganlah membusukkan namanya dengan perbuatan jahat. Memang Yakubnya menghardinya kepada Lewi dan Simeonnya karena mereka membusukkan nama Yakub. Ya, itu tidak baik. Kita harus berjaga nama sendiri maupun nama Tuhan. Jadi PR praktek hari ini mengharumkan nama Yesus dengan perbuatan baik, membagi berkat Tuhan, melindungi orang-orang lemah,
memberi keperluan untuk orang-orang miskin, dan lain-lainnya. Harus mengharumkan nama Yesus. Itulah perbuatan kita yang harus berbuat sebagai kewajibannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.